nan ilo dan permai. Muratara Kabupaten kita, Kabupaten nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nela. Muratara. Bagaimana kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu Nela. Tadi Bu Ana WA ya, mau ngajak ngobrol katanya. Iya nih Bu Nela, ada sedikit hal yang mau saya ceritakan sama Ibu. Baik Bu, kira-kira di mana ya enaknya biar agak santai dan enak ngobrolnya? Di mana kalau kita bicara di mana lah Bu enaknya? Di sini aja kayaknya enak ya Bu ya. Oke Jadi Bu. gini Bu, jadi gini ya Bu Nela, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Nela tentang pembelajaran saya di kelas. Pembelajaran saya di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran saya Bu Nela, mata pelajaran IPS dengan materi bentuk muka bumi. Saya kok merasa ya murid-murid itu kesulitan Bu Nela untuk memahami materi bentuk muka bumi. Oh jadi Bu Ana saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi bentuk muka bumi kepada murid-muridnya. Begitu Bu Ana? Iya Bu Nela, rasanya kok sulit banget ya mengajarkan materi ini ke anak-anak. Oke Bu Ana, karena waktu kita ngobrol ini cuma sebentar, Bu Ana ingin mendapatkan apa dari diskusi hasil percakapan ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Bu Nela, saya itu mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang materi bentuk muka bumi, Bu Nela. Oh, oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Ana ya, supaya murid-murid Bu Ana bisa memahami materi bentuk muka bumi ini. Iya Bu Nela, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang materi bentuk muka bumi. Saat mengajar kemarin, saya itu sudah memberikan penjelasan tentang materi bentuk muka bumi. Saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang materi muka bumi, dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya yaitu tadi Bu Nela kurang memuaskan. Padahal saya sudah memberikan banyak video tentang materi bentuk muka bumi. Oh, begitu ya. Baik Bu Ana, menurut Bu Ana, anak-anak yang memahami bentuk muka bumi itu ya seperti apa ya Bu Ana? Menurut saya nih Bu ya, anak-anak yang memahami bentuk muka bumi itu yang tahu jenis-jenis bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Nggak harus benar-benar mengerti, setidaknya mereka tahu bagaimana bentuk muka bumi di Indonesia. Oh, jadi anak yang paham mengenai bentuk muka bumi, bagaimana tentang muka bumi itu ya? Benar begitu Bu Ana? Iya Bu, begitu idealnya. Baik Bu, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10. Begitu, terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Nah, menurut Bu Ana, anak-anak di kelas Bu Ana itu ada di level berapa sekarang? Kalau saya amati mereka beragam sekali ya Bu Nela. Murid-murid saya di kelas 7 ini memahami bentuk muka bumi. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana bentuk muka bumi. Lalu ada yang di level 5, menurut saya mereka memahami bagaimana bentuk muka bumi, tapi belum memahami jenis-jenis bentuk muka bumi itu. Kalau dirata-ratakan menurut saya di poin 5 dari idealnya itu Bu Nela.
Oke Bu, menurut Bu Ana, murid-murid Bu Ana itu berada di level 5 untuk memahami tentang materi bentuk muka bumi ini. Nah, apakah ada kemungkinan Bu, murid-murid itu berada di level 10? Bisa sih Bu Nela dengan apa ya? Dengan hasil akhir kita lihat dari mereka mengerjakan soal tentang bentuk muka bumi yang benar-benar berarti murid paham, mereka bisa berada di level 10. Jadi mereka tuh sudah kita lihat dari saat mereka mengerjakan soal, terus kita kalau memang sudah benar melakukannya berarti mereka berada di level 10. Menurut Bu Ana, apa yang bisa Bu Ana lakukan untuk membantu murid-murid Bu Ana berada di level itu dalam memahami materi bentuk muka bumi ini? Sebenarnya itu hal yang baru saya pikirkan sih Bu Nela, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi bentuk muka bumi ini. Saya ada beberapa ide sih sebenarnya Bu Nela. Wah, ide apa itu Bu Ana? Jadi gini ya Bu Nela, saat mengajar kemarin saya menggunakan metode ceramah, menulis contoh-contoh bentuk muka bumi. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 7 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media yang konkret atau nyata. Nah, saya merancang pembelajaran interaktif kayak pembelajaran berdiferensiasi kayak gitu loh Bu, menggunakan media pembelajaran yang konkret, inovatif dan menyenangkan. Dalam penjelasan mungkin bisa saya tayangkan video-video yang berhubungan dengan materi bentuk muka bumi. Apa ukuran keberhasilan rencana Bu Ana ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya itu murid-murid itu tadi Bunda, murid-murid bisa mengerjakan soal bentuk muka bumi yang saya berikan dengan benar. Setidaknya itu bisa menggambarkan kalau mereka paham apa yang saya jelaskan. Baik Bu Ana. Nah, menurut Bu Ana, apakah bakal ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Ana terapkan di dalam pembelajaran nanti? Mungkin kalau kendala itu pasti ada ya Bu Nela ya. Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam dalam memahami materi dalam pemahaman media. Menurut Bu Ana, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusi apa untuk kendala itu? Eh, karena pelajaran IPS itu masih 3 hari lagi, saya bisa siapkan media-media mulai dari sekarang sih Bu Nela. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajaran, menyiapkan media. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya sekitar 3 hari kali ya Bu Nela ya. Oke Bu, apakah ada seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Ana untuk mempersiapkan pembelajaran itu? Saya akan berdiskusi, yang membantu saya begitu Bu Nela ya. Saya akan Ya, berdiskusi dengan Bu Esti sebagai teman satu mapel dengan saya di kelas 7 untuk rencana aksi nyata ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Esti juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi saling berkolaborasi seperti itu Bu. baik Bu. Kira-kira kapan nih Bu Ana mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Kamis mungkin Bu ya. Baiklah Bu Ana, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Ana dapatkan nih dalam sesi pembicaraan atau diskusi kita hari ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Nela tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang materi bentuk muka bumi. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran bentuk muka bumi di kelas saya. Sampai murid-murid paham dengan menggunakan media yang konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga berkolaborasi dengan Bu Esti sebagai teman sejawat saya di mata pelajaran IPS. Sekarang ini saya merasa lebih semangat begitu Bu Nela. Wah, keren nih Bu Ana. Kalau begitu, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Ana. Nah, saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar bentuk muka bumi di kelas Bu Ana. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support ya Bu Ana. Oh, boleh sekali tuh Bu Nela. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih juga ya Bu Nela. Oke, sampai ketemu lagi Bu Ana. Oke Bu Nela.
Muratara Kabupaten kita Kabupaten nan ilo. Pagi Bu Nela. Selamat pagi Bu Ana. Apa kabar Bu Nela hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Ana, apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Gimana, ada apa nih? Maaf Bu Ana, apa Bu Ana lagi sibuk sekarang? Ada yang mau saya diskusikan nih Bu Ana soal kegiatan supervisi kita minggu depan. Nggak sibuk sih Bu, kebetulan saya lagi jam kosong sekarang ya Bu ya. Kalau mau diskusi ayo aja untuk kegiatan supervisi kita. Gimana kalau kita ngobrolnya di ruang perpustakaan aja? Kayaknya sejuk dan hening di situ ya Bu Nela. Jadi Bu Ana, ayo kita ke perpustakaan untuk berdiskusi. Oke. Gimana Bu Nela? Apa yang mau Bu Nela bahas dengan saya sekarang? Berdasarkan hasil rapat dengan kepala sekolah kemarin, Bu Ana kan akan jadi supervisor saya saat supervisi minggu depan. Nah, sebelum supervisi, kayaknya saya mau bahas tentang persiapan supervisi kita ini, Bu. Terus terang, saya gugup dan tegang nih, Bu, mau supervisi. Jangan tegang dan gugup loh Bu, santai aja Bu Nelas. Saya siap membantu Ibu biar nanti saat melakukan supervisi bisa tampil sukses dan prima Bu. Oke Bu Nela, jadi saat ini kita membahas persiapan untuk supervisi akademik ya? Ya, Bu, semoga dengan diskusi ini saya bisa mendapatkan masukan dan saran sehingga saat supervisi nanti bisa tampil prima dan sukses. Oh begitu ya. Baiklah Bu Nela, menurut Bu Nela apa saja persiapan yang sudah dilakukan untuk kegiatan supervisi nanti? Tentunya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, LKPD, dan media sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan sesuai juga dengan capaian pembelajaran di kelas 10 pada materi teks narasi. Oh, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Nela capai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui media yang dipilihnya, peserta didik bisa menulis dan mempresentasikan teks narasi dengan baik dan benar. Oke Bu ya, kecapaian pembelajaran pada materi ini jika peserta didik bisa menulis dan mempresentasikan teks narasi dengan baik dan benar ya? Iya Bu, kira-kira begitu idealnya. Oke ya Bu ya, kalau peserta didik ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10 begitu ya. Terus anak-anak yang tidak bisa menulis, mempresentasikan materi di level 1, menurut Bu Nela nih, peserta didik di kelas Bu Nela itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 4 sih Bu. Memang ada beberapa peserta didik yang bisa menulis dan mempresentasikan teks narasi dengan baik dan benar. Tapi ada yang sama sekali tidak bisa menulis dan mempresentasikannya. Nah, kira-kira berada di level 4 itu sih Bu. Oke, menurut Bu Nela, peserta didik Bu Nela tadi berada di level 4 ya. Untuk bisa menulis dan mempresentasikan teks narasi dengan baik dan benar. Apakah ada kemungkinan nih murid berada di level 10? Kalau di level 10 mungkin agak sulit sih Bu. Tapi bisa diturunkan sedikit Bu Ana. Untuk menulis teks narasinya berada di level 8. Tapi untuk mempresentasikannya mungkin bisa dinaikkan ke angka 7 dulu Bu Ana. Karena kayaknya perlu proses. Baik, level 8 ya untuk melihat teks narasi dan level 7 untuk presentasinya. Sekarang menurut Bu Nela apa sih yang bisa Bu Nela lakukan untuk membantu peserta didik Bu Nela di kelas 10 supaya berada di level itu? Nah, setelah mempelajari materi di pendidikan guru penggerak, saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid. Bagus idenya ya Bu Nela, sekalian mengimplementasikan ilmu yang Ibu dapatkan saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Coba rencana aksi nyata yang bagaimana yang mau Ibu Nela lakukan? Di awal semester kemarin, saya kan sudah melakukan asesmen diagnosis non-kognitif gaya belajar. Nah, saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu
peserta didik ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditori, dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang narasi ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Wah, bagus itu Bu Nela. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk itu dalam materi teks narasi tadi? Mungkin seperti ini Bu rencana aksi saya. Untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks narasi tadi sesuai gaya belajar murid. Misalnya yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk mempraktekkan langsung teks narasinya. Lalu untuk yang gaya belajarnya auditori, bisa saya siapkan lembar bacaan mengenai teks narasi. Sedangkan yang gaya belajarnya visual, saya siapkan video-video tentang teks narasi. Setelah itu, penilaiannya saya menugaskan untuk murid-murid membuat teks narasi tentang cerita rakyat di Muratara dengan video atau dari TikTok atau teks atau bisa juga dalam bentuk komik. Menarik sekali itu Bu Nela. Menurut Bu Nela ya, apakah ukuran keberhasilan rencana aksi itu? Ukuran keberhasilan peserta didik bisa memahami teks narasi, menulis teks narasi, dan mempresentasikannya dengan baik, Bu. Nah, asesmen juga tidak monoton nanti, Bu. Mengerjakan soal-soal saja, tapi membuat murid lebih kreatif. Rencananya itu sudah baik ya Bu ya. Apakah menurut Bu Nela akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Nela itu nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Bu Ana untuk menyiapkan media yang sesuai gaya belajar murid dan koordinasi dengan peserta didik serta butuh referensi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke ya Bu Nela. Perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin 1-2 hari Bu Ana, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, dan lainnya. Bagaimana dengan koordinasi dengan peserta didiknya Bu Nela? Saya akan berdiskusi dengan mereka Bu melalui WhatsApp grupnya sehingga saat pelaksanaan semua murid sudah paham dan siap. Sekarang bagaimana dengan sumber referensi yang Ibu butuhkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya bisa mencari sumber referensi pembelajaran berdiferensiasi melalui PMM, Ayo Guru Berbagi, atau berbagai platform lainnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik nih ya Bu Nela, kira-kira kapan nih Bu Nela mau menerapkannya di kelas? Kalau lihat jadwal pelajaran bahasa Inggris itu di hari Jumat, Bu. Hari ini kan hari ke Kamis, berarti Jumat depan Bu akan saya terapkan. Baiklah Bu Nela. Nah, kita sudah ngobrol nih Bu ya. Apa yang Ibu Nela dapatkan nih dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Nah, awalnya tadi kan saya tuh bingung Bu Ana. Untuk persiapan supervisi antar rekan sejauh nanti, apa yang akan saya lakukan. Tapi di akhir obrolan kita ini, saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid, koordinasi dengan siswa, dan saya akan mencari referensi pembelajaran sesuai dengan tujuan pertama dari ngobrol kita ini, Bu Ana. Wah, bagus itu Bu Nela. Sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat selalu loh untuk belajar. Iya Bu Ana, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih Bu Ana sudah mau mengobrol dengan saya. Sama-sama Bu Nela, kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya juga ya setelah pelaksanaan pembelajaran. Jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruan belajarnya Bu kelas Bu Nela. Dan permainan